Cerita Abu Nawas menangkap angin. Abu Nawas kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumah. Ia harus menghadap ke Baginda secepatnya. Entah permainan apa lagi yang akan dihadapi kali ini. Pikiran Abu Nawas berloncatan ke sana kemari setelah tiba di istana. Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapatkan gangguan, berkata tabib pribadiku. Aku kena serangan angin, kata Baginda Raja, memulai pembicaraan dengan Abu Nawas. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung. Bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pun pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja itu. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya, terutama orang-orang yang miskin, karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas pun hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatu, kemudian menuju ke istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas pun langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sudah, Paduka, jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. Mana angin itu? Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam botol itu, tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas penuh takjub. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskannya. Setelah tutup botol itu dibuka, Baginda mencium bau busuk. Setelah tutup botol itu dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat botol itu, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Hahaha, kau memang pintar Abu Nawas, puji Baginda Raja. Tapi jangan keburu tertawa dulu. Dengar dulu apa kata Abu Nawas, Baginda. Kata Abu Nawas selanjutnya. Ya Abu Nawas, sahut Baginda. Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini, kata Abu Nawas memulai melancarkan aksinya. Lalu, apa maksudmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba minta ganti rugi yang mulia, kata Abu Nawas lagi. Kau hendak memeras seorang raja? Adik Baginda Raja. Oh, bukan begitu Baginda Raja, kata Abu Nawas mulai cemas. Lalu apa maumu? Tanya Baginda. Baginda harus memberi saya hadiah serupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan, pinta Abu Nawas memelas. Kalau tidak, tantang Baginda.
Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba, kata Abu Nawas. Hah? Baginda kaget dan jengkel, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Baik, permintaanmu aku kabulkan, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun dapat tersenyum lega sambil membawa sekantung uang di tangannya. Kemudian Abu Nawas pulang kembali ke rumah. Terima kasih.